Mantap, mantap. Sama Kak Adepra, ini lagi persiapan pemilihan ketua dan wakil. Nggak tahu ya. Gonku Nah, sudah kamu masuk punya masalah kampanye. nggak? Tata usaha Jawa, tata usaha bisnis cepat, lambu, duwe, wali kota, Kak Wanto, larangan, Iya, dicari guru bimbel tempatnya jenengan. sopo? emang kenal sama gue, Oh, iya. wali Di situ toh. P3K. Oh iya, iya. Jawa Kok, tak- budaya, kok lama kayaknya nggak ke rumah. Nih nggak tahu ini. Kamu ditanya lama nggak ke rumah. sibuk dah, sibuk sekali, iklu, jangan jadi nomor siji. Bapak udah pulang belum ya, Mas? Belum tahu ya Pak, tadi malam kayaknya belum. Rencana pagi ini. Rencana pagi ini. Kalih Pak Tris. Iya. Ya kita bareng mobil barengan. Enggak. Tadi malam jam berapa itu ke rumah belum pulang. Apa iki? Rice ini. Oh, enggak, silahkan Kak Restu kok raise hand. Kepencet Kak. Sama ini. maaf. Maaf, nggak sengaja ke kepencet sama kabel headset. Ini Kak Jenny sama Kak Dai biasanya risik kok ini belum kelihatan. Mungkin ngajar juga Kak. Surat tugas sudah aman semua toh? Sudah Kak. Sudah Kak. Itu jadinya hari apa ya Kak? Daringnya minggu. Oh, ini. Dipanggil ya yang putra ya. Berarti minggu sudah materi di SMK. Ya, minggu paling registrasi sama pembukaan sama Itu seklaten ya Kak ya? Atau cuman beberapa semua. kelompok aja? 13 kelas. Oh, 13 kelas. Berarti SMK libur ini? SMK mungkin Sabtu bisa dipakai itu mungkin prakerin. Oh gitu. Nanti lewatnya depan atau samping Kak? Depan. Lewat tengah itu bisa, lewat hotel itu bisa. Kak Norman jadi naik dari Taiwan enggak? Nunggu jemputan dari Syahrini Jepang dulu. Uang saku aja belum cair kok, nunggu uang saku dari Kak Wanto dulu no. sama kaos. Gitu Mas, DN ini. Mas buka buku rekeningnya nih yang bagus loh, yang saldonya minimal 1 juta loh nih. Wah, tenan nih. Aku wingi go 200.000, Mas. 250. Metu Ya tak ternyata gesek 200. ternyata bisa buka 50 bisa kok. Jadi bisa langsung via aplikasi, nggak perlu ke bank Itu bisa di bonusnya. bawah usia 35. Iya. Oh. Saya kan wis 35 plus. Sama Kak. Jenengan nih saya wancane Pak LHP saya 95. Iya toh? 89. Ojo bahaya kurang 1 ra genep.
pertemuan terakhir biar genep. Untuk Kak Ras pakaiannya besok apa Kak pakaiannya? Piye wis di sekolah. Sabtu nanti saya infokan. Sabtu Oke, pembekalan fasil. oke Kak. Kak Ras tuh Halo Kak. hati-hati sama Adel Kak. Aman. Biasanya Ada pawangnya Kak oh, Norman. oh. Biasanya kekumatan biasanya. Di tempatku berulang kali ya itu. Nah, iya, katanya siapa sih temennya biasanya itu loh Kak, siapa namanya itu? Sebentar. Cika apa? Cika Si bukan? si Dinda. Nah, Tanya aja Kak Pak sama Pak Revan, Pak. Aduh. katanya baru itu Kak, ada kasus lagi satu. Waktu kemah. Waktu kemah juga pulang kemarin. Di sekolah kayak main. Iya, di depan. Oh, udah gitu. Ini tunggalin juga nawar kira ini sekolah. Kak Wanto berarti setiap harinya diinfokan ya pakaiannya ya besok ya? Itu nanti di kita kan ketemu yang disepakati bersama. Oh gitu. Hari ini jersey kelas. Nanti terus yang dapat dari BPGB kalau dapat. Berarti biasanya ada itu kan anggaran saya turun. Kemarin dapat, mungkin tahun ini jadi nggak dapat. Nah, nanti nggak bisa seragam dong. Gitu. Yang penting nanti pas hari sebelum terakhir pas materi SEM itu kita seragam. Oke Kak. Nanti ada materi yang menurut saya menarik SEM itu bisa diimplementasikan, terutama di jenjang SMA. Oke, SD siap. SMP juga bisa. Siap.
95 nggih. Mulai. Cek kita mulai nggih. Oke, sudah 9.45, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kakak-kakak. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Untuk kegiatan hari ini, tatap maya 2JP
Yang dimulai dari 9.30 nanti akan berakhir jam 11 tepat. Sebelum kegiatan Bakat Maya ini kita mulai dulu dengan berdoa. Monggo Kak Revan bisa memimpin berdoa dulu. Silakan Kak Revan. Oke Kak, monggo untuk kakak-kakak semua untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Monggo Kak, mantap. Ya, terima kasih Kak Revan. Semoga diawali dengan doa ini kegiatan ini bisa bermanfaat dan diberi kelancaran sampai akhir nanti. Tidak lupa mengingatkan kesepakatan bersama, yaitu pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Bagi yang punya kegiatan kursin bisa menyesuaikan, tapi harus tetap hadir di Wisata Maya ini. Menghargai waktu bersama, nanti sudah selesai bisa jam 11 tepat atau toleransi hanya maksimal ya 15 menit. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat. Kemudian kalau ada kesulitan di fitur chat bisa raise hand, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Semoga hari ini tidak ada jadwal mati lampu. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan ice breaking. Ada yang sukarelawan mau memimpin ice breaking? Gimana Pak? Bebas apa enggak ice breakingnya? Ya, ada yang mau memimpin bebas Kak Dai, monggo. Iya. Bebas ya Kak? Bebas. Monggo. Oke, siap. Nanti Ini kalau biar ada kata-kata dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa enggak? Dicoba monggo. Oke. Nanti saya yang ngasih komando ya Kak. Siap, mulai. Siap. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itu tadi dari Jambore Kak, itu kemarin Kak. Ini khas jenjang SD ya, jadi memotivasi peserta didiknya dengan bergerak, tepuk. Nah, ini kaitannya dengan kemarin perhatian pada peserta didik ya, pada pembelajaran. Ya. Ada lagi yang mau sukarelawan speaking? Kalau nggak ada, mungkin dari saya, tapi ini seru-seruan saja. Kita jawab bersama-sama nanti. Kelompoknya seperti kemarin, ya, jenjang SD, SMP, di kelompok 1, kelompok 2 SMA dan SMK. Ya. Coba kelompok SD dulu memilih nomor berapa? 4. SD nomor 1. Oke, nomor 1 kita pilih. Wow. Waktu hidup dinyanyi. Waktu hidup dinyanyi. Waktu mati ditepukin. Hidup dinyanyi. Maksudnya gimana Kak Wanto ini? Ya, ini seru-seruan saja. Oke, siap Kak Wanto. Hitungan 3 mundur. Nyamuk Kak. Lilin Saya tahu. Lilin Apa ulang Kak tahun. Revan? Waktu hidup dinyanyiin, waktu mati ditepukin. Lampu. Oh, lilin. 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 Happy Lilin birthday. ulang tahun.
Lilin ulang tahun. Iya. Salah. Dari kelompok SMA SMK, monggo. Tenor berapa, Kak? 7. 7. 7 boleh. Orang pertama yang pertama menutup, yang orang kedua yang orang Orang membuka. kedua yang membuka. Ayo yang SMK. Apa ya? Ayo Pak Saji. Apa ya? 2, 1. Tetot. Pak sopir. Pak sopir. Wah, Amplop. belum. Oh, formasi sama, kita kembali ke jenjang SD SMP maupun Amplop. berapa? Jawabannya amplop. Yang membuka, Nomor berapa? yang membuka. Kembali ya berarti ya. 4. Oke. Turunnya pelan, naiknya Turunnya pelan, naiknya cepat. lip. Lip. Oke, kita cek darahnya. Ini seru-seruan ngapain? Ya, betul nggak kira-kira? Ubel. Yo, dari jenjang SMA, SMK apa? Nomor berapa? Nomor berapa Kak Aji? Kak Adepra? Ayo. 8 sudah Mas Adepra. 8 boleh, 8 ya. boleh. Kita 8. Oh ini ambil skor kayaknya ini. Oh, 0 harus diambil. Bonus, dapat bonus nih, dapat bonus. Kasih berapa Kak Adepra? 25 yang banyak. Kasihan 5 aja ya. Ya, 10 Curang. lah. Ya, Ya, ambil skor nilai 10. Ya. Lanjut jenjang SD lagi. Yo Pak Ari milih. Kak Ari udah masuk belum? 3. Yo milih Pak Ari. Bila gajah jadi ayam, lalu siap singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi Yo. Monggo Kak Ari. Apa saja? Ayo Kak Ari jawab. Ayolah. Kada ini angel kok mau jawab kancane. Ayo Kak Ari. Pasti bisa. 3, 2, 1. Jadi ayam goreng bisa, jadi juga bisa. jadi banyak. Terus-terusan. Yo, jenjang SMA lagi. Bu Christine, kenal berapa? nomor berapa Bu? Bu Christine, Oh, wes. 6. Dewan, wah, gampang ini. Gampang iki. Apa Kak? Dari SMA SMK. Entok. Apa? Entok. Aduh, tak bantu jawab ini. Ayo Kak, gampang loh Kak. 3, 2, 1. Tetot. U dan G. Oh, 2 huruf U dan U G. dan G. Jen, masuk. Masuk. Yo, dari jenjang SD lagi. Kak Jenny, nomor berapa? 2. 2. 31. Punya Punya lengan tapi tidak punya jari, punya leher tapi tidak punya kepala. Kok kayak lali? Punya leher tidak punya kepala. apa? Kak Dai dibantu nak Angel. Pas. Meja. Meja lo Kak Demin masih meja. Baju. Ayo ke meja ini. Terakhir SM. Oh, ini menang 20 poin.
Oke. STRIKING. Beri emoji mengawali STRIKING kita. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita untuk pembelajaran dari 1 dan 2, yaitu yang pertama kemarin pembelajaran 1 adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemarin ada berapa, Kak? Masih ingat gerakannya? Ada 9. Ada 9. Masih hafal gerakannya? Kalau saya ajak tanpa ngepek, bisa nggak kira-kira? Yuk, coba ditebak ya. Kalau saya kirimkan gerakannya, kakak-kakak semua menebak. Paling gampang. Keselamatan diri. Oke, keselamatan diri nomor 9. Terakhir. Ini paling disenangi. Pemerogesan. Ya, Pemerogesan. paling disenangi Kak Nurman. Pemerogesan dan pentahapan konten. Kemudian umpan balik. Umpan balik. Umpan penjelasan balik. dan penjelasan efektif. Demonstrasi. Ini paling gampang ya. Nggak kelihatan, Kak. Tangannya, Kak. Tujuan pembelajaran. Diferensiasi. Diferensiasi. Oh iya, diferensiasi. Tujuan. Tujuan Pembelajaran. Umpan balik kayaknya, Pak. Umpan balik. Ini evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Nah, terus komunikasi efektif. Ya, komunikasi yang efektif. Kemudian kriteria kemarin ada berapa, Kak? 5. Kriteria Ada 4. 4. Ada 4. Yang pertama, Karen, Potensi meningkatkan keterampilan. Potensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. tingkatkan apa? Keterampilan Aktivitas keterampilan motorik siswa. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kemudian sesuai level pengalaman belajar. Dan yang keempat, mengintegrasikan tujuan dalam kognitif afektif psikomotorik. Afektif dan psikomotorik. Yang ada 5 kemarin apa? Kalimat yang dinikmati. Kemudian penyajian tugas gerak kemarin yang kita menjadi kelompok kemarin. Atas saja. Atas saja. Tuh, mendapatkan perhatian murid. Mendapatkan perhatian dari murid peserta didik. Kemudian yang kedua, menahapkan konten. Ya, menahapkan konten. Dan terakhir, isyarat pembelajaran. Q atau isyarat.
Ya. Ya, kalau kakak ini adalah tatap maya yang ke-11. Masih ingat nggak pertemuan pertama setelah Belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi. modul 1.1 masih ingat nggak apa yang kita bahas? Urut dari depan. Modul 1.1 masih ingat nggak? Kita pelajari tentang apa? Ayo yang kita jadi guru PJOK yang kita inginkan reflektif. Kemarin modul 1.1 apa? Reflektif dan paradigma guru PJOK. Kemudian modul 1.2 aset. Masih ingat? Lupa aset. Modul 1.3 pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, apa tentang gender kemarin, eksklusivitas, isu-isu sosial dalam PJOK. 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Yang keenam, apa yang kaitannya modul ajar kemarin? Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Dan materi 2.1 keterampilan mengajar efektif dan penyajian tugas gerak. Ya, untuk hari ini nanti banyak diskusi dan refleksi dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kemarin. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah Bapak Ibu akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi dalam tugas ini nanti kakak-kakak akan mencari referensi tentang penyajian tugas gerak sebanyak-banyaknya melalui pengalaman pribadi masing-masing peserta maupun mencari referensi di internet, entah itu googling, YouTube, media sosial, dan lain-lain. Yang pertama tadi, penyajian tugas gerak tentang, nanti kita kelompokkan tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Jadi nanti yang mendapatkan kelompok 1, mencari sebanyak-banyaknya tentang perhatian, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kelompok 2, mencari referensi dan pengalaman sebanyak-banyaknya dalam menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga, tentang Q atau isyarat pembelajaran. Jadi nanti kakak-kakak semua mencari sebanyak-banyaknya, kemudian dipresentasikan, didiskusikan, sehingga akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif. Oke. Ini nanti menjadi 3 kelompok. Nanti bisa dikerjakan langsung di Google Doc atau disalin di PPT boleh, atau disalin di Canva juga boleh. Biar teman-temannya juga tahu platform Canva itu ternyata bisa digunakan apa saja, sangat komplit, sehingga ini sangat membantu memfasilitasi kakak semua dalam menyiapkan
dokumen maupun rencana pembelajaran sebagai guru PJOK. Ya. Berarti masing-masing kelompok ada 3, ada yang 4. Ini sudah ya, tadi review singkat tentang materi P1 dan P2. 9 aspek pembelajaran efektif dan tugas penyajian gerak. Ya, kita masuk ke berburu referensi tadi yang sudah saya spill tadi. Kita nanti akan berdiskusi di BOR agak panjang, kakak-kakak. Jadi nanti usahakan cari referensi sebanyak-banyaknya. Oke. Saya ulang, nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok di BOR. Dia nanti mencari referensi sebanyak-banyaknya. Silahkan diketik melalui Doc langsung boleh, PPT boleh, Canva boleh. Monggo, tergantung kreativitas kakak-kakak maupun kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti waktunya 40 menit. Agak panjang. Oke. Jika sudah selesai nanti ke main room utama akan dipresentasikan dan kita diskusikan bersama. Gitu nggih kakak-kakak, jelas nggih? Kalau jelas ini akan saya share link tugasnya sambil saya buat kelompoknya. Monggo bisa dibuka-buka dulu Google Doc-nya sambil saya siapkan kelompoknya.
Silakan bergabung di room masing-masing dan berdiskusi sesuai dengan LKPD atau file yang sudah saya siapkan. Monggo Kak Aditya, Kak Kristina, Kak Nurman, Kak Wahyu untuk bergabung di roomnya atau kelompoknya sudah ditunggu. Monggo Kak Kristina, Kak Nurman, Kak Wahyu bisa bergabung di roomnya masing-masing.
Enggak mental aku. Kak Wanto, kok aku kepencet ke sini? Kabupaten Klaten.
Lho, Mbak Sophie ngopo ning kene iki? Wih, Kak Sophie, kok di main utama ngopo?
Belum selesai Kak Wanto. Belum selesai. Oke, selesainya nanti dilengkapi Lanjutkan bareng-bareng. Kak Restu. Oke, siap Kak Jemino. Biasanya copy paste. Oke, langsung dari kelompok Iki 1. mau golek dhewe Kak Wanto. Kak Jemino rasa kemarin copy kelompok paste. 1 wis urut ya. Pak duwe materi. Sekarang nih. dari kelompok 3 berarti. Mundur. Kelompok 2. Kiu. Kelompok Oh, kelompok 2. Heeh. Oke, Kan kemarin kelompok 1. monggo langsung share screen saja. Silakan Kak Jemi atau Kak Restu. Kelompok 3. Kak Ari. Monitor Kak Ari. Yuk monitor. Tampilkan. Kak Ari belum nyambung. Hai. Pak Wahyu. Monggo Kak Jemino presentasi. Screen-nya belum di Kak Ari yang bawa. Oke. Ari. Kak Ari belum gabung ke sini yuk. Dan aku sih garap Kak Wahyu. Setiap budi semua. Ayo Ayo. Sama Bu Yanti. Lali mau tak nge-share sih. Monggo lewati dulu kelompok 3, Pak. Kenapa kelompok 2 dulu? Kelompok 2 siap. Yuk. Oh, 2 siap, Kak Wahyu siap nampilkan. Oke, kelompok 2. Yuk Kak Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 beranggotaan Ibu Kristina, Kak Sri Hadiati, Wahyu Setiabudi sama Kak Restu. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama adalah membunyikan peluit. Yang kedua menghitung mundur. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang A adalah mengatur tata ruang kelas agar tidak terlalu ramai. Yang B adalah pastikan semua peralatan olahraga dalam kondisi baik dan tersedia dengan jumlah yang cukup. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang A adalah demonstrasi, tunjukkan secara langsung bagaimana melakukan gerakan atau teknik olahraga. Yang B adalah variasi aktivitas,
Jangan monoton, ganti-ganti jenis aktivitas untuk menjaga minat siswa. Yang D adalah penggunaan waktu yang efisien. Yang A adalah perencanaan yang matang. Buat rencana pembelajaran yang detail, termasuk pemanasan, inti kegiatan, dan pendinginan. Yang B adalah evaluasi singkat. Lakukan evaluasi singkat setelah setiap aktivitas untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Yang nomor 2 adalah menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan: 1. Keterampilan gerak menggiring bola, passing, shooting, tackling, dan menjaga posisi. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah pemanasan, jogging ringan, turunkan Kak ke bawah. Yang nomor 2 adalah menggiring bola basket. Jelaskan cara menggenggam bola, latihan gerak dribble rendah, latihan dribble tinggi, latihan perubahan kecepatan dribble. Turunkan lagi Kak. Syarat CIU pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajar adalah menggiring bola basket. Isyarat CIU yang sudah digunakan: jari-jari regang, dribble dekat kaki, dribble setinggi dada, cepat lambat. Turunkan lagi Kak, yang bawah. Udah habis Kak, itu aja. Karena belum selesai Kak Wanto, masih kurang banyak tadi Kak. Waktunya juga mepet. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Oh, pantesan kok lama. Ternyata dikerjakan dari diketik Kak, nggak copy paste nih Kak. Iya, dikerjakan dari nomor 1 sampai 3. Tadi sebenarnya cukup yang nomor 2 saja, pemahaman konten. Kan rajin Kak. Karena sudah, ya nggak apa-apa. Berarti nanti bisa dilengkapi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 atau kelompok 3 dulu, monggo. Kak Ari siap belum Kak Ari? Kak Ari masih kan muridnya ya itu ya. Kak Ari kemana ini Kak Ari? Kami kelompok 1 siap. Oh, nggih, monggo Kak Nurman. Buatan Kak kula Nurman ini kelompok 1, kelompok Pak. 3 ini. Oh, Kak Nurman kelompok 3 itu. Kelompok 1 yang siap, bukan saya yang siap. oh iya. Kelompok 3 siap, Pak. siap. Kelompok Kak 1 Ari juga kelompok siap, 3, 1 Kak Ari. siap. Oke, kelompok Saya kelompok 3 dulu. screen-nya dulu ya. Kelompok Oke, 3 Kak Kak kelompok Jimmy 3. yang Ya, siap. Parkan. Jadi siapa ini, Kak? Ayo, kelompok 3. Ya, benar lebih di-share sama Kak Ari. Nah, betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator dan rekan-rekan yang kami hormati, perkenankan kami kelompok 3, Kak Ari, Kak Jemi, Kak Norman, dan Kak Adit, Kak, akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berkaitan dengan keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, dari nomor 3 tadi sudah dituliskan. 1, keterampilan gerak dasar meliputi keterampilan yang dilibatkan aspeknya yang pertama afektif, kognitif, dan psikomotor, seperti melempar, melompat, meloncat, dan menjaga keseimbangan. Untuk isyarat yang digunakan adalah syarat atau Q dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga PJOK merupakan pendekatan untuk memotivasi siswa. Isyarat dapat digunakan untuk menguji keterampilan yang telah diajarkan, misalnya isyarat menggiring bola basket. Nah, ini isyaratnya dengan isyarat keterampilan atau meniru dari yang dilakukan. Terus yang kedua, keterampilan gerak fundamen. Keterampilan yang mencakup gerakan lokomotor dasar, kontrol objek, dan stabilitas. Keterampilan gerak fundamental merupakan dasar untuk ketangkasan gerak yang lebih kompleks.
Isyarat yang digunakan atau cue pembelajaran yang digunakan adalah untuk menguji isyarat. Guru dapat melakukan tinjauan lisan singkat tentang istilah isyarat yang ingin diingat siswa dengan lisan. Mengajak siswa bermain 1 lawan 1 menggunakan pengaturan yang sama untuk menguji isyarat apapun yang diinginkan. Nah, yang kedua ini dengan menggunakan isyarat lisan. Terus kemudian yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerakan yang melibatkan koordinasi mata, tangan, dan mata kaki, serta manipulatif dapat dilakukan dengan menggunakan bola, pemukul, atau yang lainnya. Isyarat atau cue yang digunakan, beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam PJOK diantaranya model pembelajaran konvensional, model inquiry, model kooperatif, dan model pembelajaran taktis. Nah, itu beberapa yang sudah kami paparkan berkaitan dengan cue pembelajaran PJOK. Demikian dari kelompok 3. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut kelompok 1. Stop share screen-nya kami. Monitor Kak Revan. Oke Kak OTW. Siap. Sudah nggak Kak? Ya, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Kak Restu Haji, Kak Asri Jati, Kak Sofi Melani, dan saya sendiri Revan Bagus, akan mempresentasikan tentang hal mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Menetapkan tanda atau prosedur ini dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan peserta didik. Komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau dengan berteriak mulai. Komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat jari tangan, bersiul, atau dengan peluit. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, barisan peserta didik membelakangi matahari. Yang terakhir, memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar atau melihat. 1. Memanfaatkan sumber daya yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, menyampaikan instruksi dalam area sempit. Terus yang selanjutnya yaitu penggunaan waktu yang relevan, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, penyajian tugas gerak harus singkat. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi. Ada yang disampaikan terkait dengan penyajian tugas gerak. Intinya adalah yang pertama untuk mendapatkan perhatian tadi disampaikan di kelompok 1 menggunakan komunikasi verbal seperti hitungan mulai, kemudian nonverbal. Karakteristik PJOK adalah alat utama salah satunya adalah peluit. Kemudian mengatur formasi ketika di kelas maupun di praktek di lapangan. Contohnya baris tidak harus banjar atau bisa divariasi dengan melingkar. Kalau nggak salah contohnya di tempat Kak Nurman kemarin juga sudah memakai pemanasan formasi melingkar. Kemudian
jauh dari keramaian atau yang mengganggu fokus peserta didik. Kalau tidak memungkinkan juga peran dari guru menggunakan cue atau sinyal intonasi maupun instruksi yang lainnya. Kemudian yang kedua tadi istilahnya ketika kita mengajar PJOK bertahap, ya, sesuai dari yang mudah, dari yang sulit, dari yang sederhana semakin kompleks, ya jangan sampai terbolak-balik. Ya, itu akan kita diskusikan lebih jauh ketika kita luring atau tatap maya bisa lebih jelas. Kemudian terakhir adalah cue, jadi banyak sinyal-sinyal yang digunakan dalam pembelajaran, mulai contoh, ini lebih tepat tadi sebenarnya kalau masing-masing materi, contoh bola voli, ada tangan lurus, pandangan ke bola, ayunan, dan sebagainya, itu akan lebih jelas, karena waktu tadi hanya satu materi, tidak apa-apa. Lebih detail kita diskusikan ketika nanti luring ya Kak. Oke. Lanjut, kita lanjut. Kan waktunya sudah mau selesai. Berbagi referensi sudah, nanti bisa dibagikan untuk referensi kakak-kakak semua di grup WA ya kakak-kakak. Jadi pesan kunci bahwa semakin kaya referensi kita sebagai guru PJOK dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Sehingga intinya kita punya senjata banyak sekali dalam mengorganisir kelas atau dalam pembelajaran. Ketika referensi kita semakin banyak, ilmu kita semakin banyak, maka kita akan semakin percaya diri dan dengan mudah ketika terjadi problem solving di kelas. Sepakat ya kakak? Sepakat ya. Oke, selanjutnya adalah refleksi. Mayungan sudah lewat. Ya. Monggo bisa dijawab pertanyaan berikut. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kira-kira ada enggak tidak, Kak? Ada nggih, intinya 3 tadi. Jadi mendapatkan perhatian dari peserta didik melalui strategi tadi yang verbal, non-verbal. Kedua adalah pentahapan konten, ya, didesain tadi disampaikan Dai, disiapkan secara matang sehingga tidak miskonsepsi atau salah dalam penyampaian, sehingga informasi mudah dicerna dan diimplementasikan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah cue, ya, jadi isyarat-isyarat yang digunakan dalam pembelajaran PJOK. Apakah ada informasi yang menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Alasannya, ya, besok saja pas luring kita diskusi sesuai dengan modul maupun di luar modul tidak masalah, mumpung ini adalah komunitas belajar kita sebagai guru PJOK, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu besok ketika luring. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi tadi sudah. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Dan sesi terakhir adalah foto bersama. Monggo Kak Levan untuk Oke, Kak. ambil posisi. Silakan kakak-kakak dibuka kameranya.
Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Kak Depra meskipun timnas dikerjai wasit tetap Garuda. Oh, kakak-kakak satu lagi. Besok pas uring itu akan dipakai adalah yel-yel kelas. Monggo yang punya referensi Kak Jemi, mana Kak Jemi? Atau yang lain bisa disepakati terkait dengan yel-yel kelas besok ketika luring kalau diminta. Oh, pasti dipakai, terutama ketika materi SEM nanti. Kak Jemi, halo. Kak Jemi, siapkan yel-yel kelas yang singkat, padat, bermakna. Sekarang nama besok, Pak? Ya, disiapkan saja, terus besok pas ketemu ya. Ya. Di-share di grup, Kak, nanti biar dihafalkan. Oh, biar dihafal. Ojo dawa-dawa. Oh ya, pelan aja, yang pendek-pendek aja. Pak Jemi biasanya referensinya dia banyak, Pak. Oke, karena Kak Jemi itu salah satu instruktur outbound. Iya. Yang menggunakan jasanya bisa kontak langsung. Tak promosi Kak Jemi. Iya, oke. Namanya apa, Kak? Oke, terima kasih kakak-kakak. Sehat selalu sampai ketemu di hari Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.